Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore Bu Yanita Ria Ginting, Ibu Trita Mira, apa kabar? Baik, Luar biasa, baik Bu, senang sekali melihatnya. Ya, baik. Hari ini dalam pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan taktik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, nama saya Damelia Ginting. Dalam praktik coaching untuk supervisi akademik kali ini, saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat. Ya, dan selanjutnya silakan Ibu Yeni Ginting untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu dan selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Bu. Dengan saya Yeni Tarya Bruginting dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Langkat. Kali ini pada praktik coaching ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yeni. Ada yang mau ditambahkan Bu Yeni? Oh iya, mungkin nggak ada ya, nggak ada deh, itu aja. Oke, terima kasih Bu Yeni. Bu Trita Mira, silahkan. Baik, selamat sore, Bu. Perkenalkan, saya Trita Mira. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Langkat. Dan di sini saya berperan sebagai coach. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi kali ini Ibu Trita Mira akan berperan sebagai coach dan Ibu Yeni akan berperan sebagai coachee. Baik, ibu-ibu, selama praktik coaching nanti berlangsung, saya akan mengamati berlangsungnya kegiatan taktiknya. Yang akan kita lihat, yang akan kita observasi dalam taktik ini adalah bagaimana taktik coaching ini dilakukan dengan menggunakan alur tirta. Iya, bagaimana tujuan dari praktik coaching itu, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawabnya bisa nampak nanti kelihatan dalam rangkaian praktik coachingnya. Berikut juga nanti akan kita lihat juga bagaimana kompetensi coaching itu sendiri dipraktekkan selama kegiatan coaching ini. Bagaimana kita hadir secara penuh, baik coach maupun coachee, dan juga mendengarkan secara aktif, dan juga coachnya nanti akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali ya kompetensi ataupun keahlian dari coachingnya untuk bisa nanti kita selesaikan sampai di tahap akhir praktik coachingnya. Dan sekali lagi kita akan melakukan praktik coaching ini dengan kemitraan ya, yang sejajar antara coach dengan coachee. Ya baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Trita Mira dan untuk Ibu Yeni untuk melakukan langsung praktik coachingnya ini. Baik, silakan Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, silakan Bu. Ya. Selamat siang, Bu Yeni. Selamat siang Bu Tri. Bu Yeni apa kabar? Kabar baik sih, tapi apa ya? Kabarnya baik sih, tapi saya agak rada-rada kurang semangat Bu. Iya, kemarin sudah menghubungin saya ya, Bu ya. Katanya ada yang mau disampaikan ini gitu kan. Ada unek-unek yang mau disampaikan gitu. Nah, Ibu bagaimana, waktunya kosong nggak? Biar kita ada waktu untuk cerita-cerita sebentar. Saya kosong nanti ini, tapi bagaimana bisa nggak kita bincang-bincang sebentar? Saya mau sharing-sharing sama Ibu nih, biar gimana ya? Soalnya ada sedikit apa ya yang nggak enak di yang mengganggu pikiran saya, buat saya agak kurang bersemangat gitu. Ya udah, kalau gitu kita ke ruangan yang kosong itu aja ya, Bu ya, biar enak Ibu cerita-cerita nanti. Biar lebih leluasa, Bu. Bagaimana nih Bu Ian? Apa nih yang mau disampaikan? Apa nih unek-uneknya? Begini loh Bu Tri, ini udah mengganggu pikiran saya beberapa hari ini ya.
saya itu kan masuk nih di kelas 9D ya. Di kelas 9D itu saya bawa matkul IPS. Kebetulan memang saya masuk di kelas itu les terakhir, les 67 gitu kan. Tahulah kalau udah les terakhir ini kan kadang-kadang kita udah capek gimana ya kan, Iya, iya. udah lelah juga gitu kan. Jadi saya lihat asal masuk ke 9G itu apa ya, mereka itu kurang antusias gitu ketika saya masuk membawakan mapel IPS, kurang bersemangat gitu. Padahal saya perasaan saya nih, saya udah berusaha udah semangat gitu ya kan, semaksimal mungkin ya. Dan juga menerapkan pembelajaran yang memang kayaknya menurut saya udah oke menurut versi saya nih gitu. Saya juga semangat biar siswanya semangat gitu. Tapi kok saya lihat apa ya, tetap aja gitu mereka itu kayaknya agak-agak kayak mana, cuek-cuek bebek gitu lah, kurang semangat gitu, kurang antusias. Jadi saya gini, apa ya masalahnya ya, kok bisa gini gitu. Nah itulah yang mau saya selesaikan sama menteri pada hari ini. Baik Bu. Jadi ketika pembelajaran di akhir itu biasanya muridnya lebih ngantuk gitu ya Bu ya, nggak semangat lagi untuk memperhatikan Ibu, apalagi mengikuti pembelajaran gitu ya kan Bu. Nah, gini Bu, dari hasil perbincangan kita nanti nih kan, apa nih yang Ibu harapkan supaya ada perubahan kah, atau ada sesuatu yang ingin dicapai dari omongan kita ini Bu nanti? Pastinya saya pengen ada solusi ya dari masalah saya ini, ada pemecahannya gitu, karena saya pengen ya harapan saya nanti ya ke depannya itu kalau saya masuk ya murid-murid itu semangat dalam belajar gitu. Cuman saya belum apa ya, belum terpikir gitu kan. Jadi salahnya di mana caranya gitu. Makanya mau sharing-sharing sama itu. Iya. Nah, jadi ketika di dalam kelas itu Bu, waktu di jam terakhir, bagaimana sebenarnya situasinya? Apakah mereka memang tidak mendengarkan, ada yang tertidur, atau ada yang sempat juga bermain di dalam kelas sampai nggak memperhatikan Ibu sama sekali? Apakah bagaimana sebenarnya situasinya Bu? Situasinya sih kalau sampai tertidur enggak ya, masih enggak sampai seperti itu Putri. Hanya saja mereka itu kurang fokus gitu kan. Kalau yang dibilang main-main yang gimana juga nggak terlalu, cuman kadang suka lah mereka kadang ya nama sama teman sebangkunya kadang suka cerita gitu kan, nanti baru kok cerita gitu kan. Seperti itu sih, karena kan saya memang apa ya, di sini kadang saya tahu lah IPS ya, IPS ilmu sosial. Jadi kadang saya ada menjelaskan gitu, apa karena boleh terapi menjelaskan dengan guru, jadi mereka itu apa ya, nggak connect lagi, nggak konsen lagi kali ya. Itu mungkin karena cara saya yang terlalu monoton atau gimana gitu. Jadi mereka itu kadang cuek-cuek gitu, cuman nggak sampai yang main-main dan nggak kurang fokus, kadang cerita sama lawannya. Tapi kan nggak enak juga ya, istilahnya fokusnya kurang gitu, menurut saya gitu, tentang apa yang saya lihat. Iya, iya. Jadi Bu, dari tadi kan Ibu menjelaskan ini posisi siswanya atau peserta didiknya ini nggak ada yang mendengarkan ataupun nggak ada yang fokus pada pembelajaran gitu kan. Lalu bagaimana dengan metode atau cara Ibu mengajarkannya? Apakah Ibu sudah mencoba berbagai cara gitu Bu? Apakah iya. Metodenya yang selama ini saya kan ini ya, kerap kali saya kayak apa ya, ceramah gitu, menjelaskan gitu. Tapi di samping itu saya selingin juga gitu kan, dibuat nanti setelah saya ceramah itu saya mengadakan diskusi ya, diskusi kelompok gitu kan. Setelah memberikan penjelasan tentang materi, saya buat diskusi kelompok di mana nanti mereka itu saling berdiskusi satu sama lain, sehingga nanti ada tanya jawab antara saya dengan murid-murid, ataupun nanti antara murid-murid dengan murid-murid, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Seperti itu sih selama ini Bu. Jadi Bu, Ibu menggunakan metode diskusi ya Bu ya, yang sampai saat ini menurut siswa Ibu itu masih kurang menyenangkan sehingga mereka tidak bisa fokus juga dalam pembelajaran, apalagi di jam terakhir gitu ya Bu. Nah,
Lalu Bu, masih apa ini? kurang gitu. Iya. Iya, lalu apa ini Bu? Kira-kira ada nggak Ibu punya rencana untuk memperbaiki cara mengajar Ibu gitu sehingga kelasnya tadi bisa lebih aktif atau bagaimana gitu Bu? Nah, itulah yang saya pikirkan ini ya. Selama ini kan diskusi ya, mungkin kayaknya saya perlu melakukan suatu apa ya Bu ya. Nah, kayak Ibu bilang tadi ya kan harus membuat perubahan gitu kan. Mm-mm. Apa variasi dalam pembelajaran. Jadi metodenya jangan itu-itu aja gitu. Apalagi kan udah les terakhir, udah lelah. Asal masuk IPS pasti gitu-gitu aja. Mungkin saya jadi pikiran gitu apa karena saya masih gitu-gitu aja metodenya jadi murid itu bosen gitu ya kan udah lesnya les terakhir belajar IPS kan kok nggak ada ini ya semangatnya yang apa apa gitu excitednya gitu murid-murid itu gitu kan saya pikirnya gitu gimana gitu kan. Makanya saya kepingin ini sih udah kepikiran apa ini ya kayaknya saya buat inilah apa perlu membuat ini dalam pembelajaran saya itu menggunakan media juga kayaknya ya buat media pembelajaran saya juga kepikiran kan nanti mungkin kita buat memperlihatkan gambar-gambar menunjukkan gitu kan. Atau mungkin nanti kan pakai apa ya menggunakan teknologi juga ya kan Iya, berkaitan iya. dengan apa menggunakan handphone sehingga kan murid itu apa ya diajak untuk aktif gitu kali ya mungkin ini selama ini yang kurang gitu kan. Pembelajaran terus apa buat ice breaking juga kayaknya ya Bu ya perlu ya les terakhir saya jadi gini aduh iya ya saya selama ini kok nggak buat ice breaking gitu kan sama itu tadi media pembelajaran buat gambar-gambar mungkin dari kertas kartun atau mungkin dari majalah terkait materi gitu terus kita menggunakan handphone juga nanti mungkin dalam pembelajaran boleh menggunakan handphone ya. Nah, jadi mungkin itu sih yang saya rasa mau saya buat nanti ini biar ada variasi jadi nggak itu monoton sehingga murid itu nggak bosan. Hmm. Iya, iya. Seru ya Bu kedengarannya ya. Lalu Bu ada nggak kira-kira rencana Ibu untuk yang melibatkan siswa gitu materinya? Bisa nggak itu materinya tadi IPS ya Bu ya? Ada nggak sesuatu dalam materi tersebut yang bisa iya misalnya dengan bermain peran gitu atau bagaimana gitu Bu? Ya bisa juga sih karena kan mungkin kalau berperan bisa kayak ya Bu ya karena melibatkan siswa ya siswa itu kan kayaknya senang dilibatkan karena udah kalau jam terakhir itu kan kalau terus mendengarkan mungkin mereka pun ya sama ya kita pun mungkin kalau di posisi mereka agak ini juga saya jadi ya juga ya gitu kan apa tergantung materi ya tergantung materinya misalnya tentang kayak materi di kelas 9 ada pembelajaran ekonomi kreatif ya kan jadi mungkin kita buat pikiran siapa yang jadi wirausaha jadi kan apa ya kita bisa melihat bagaimana reaksi murid itu ya kan kalau mereka yang memerankan siapa yang jadi wirausaha misalnya jadi pebisnisnya atau mungkin gitu ya berarti di sini kayaknya saya harus ini ya merancang suatu pembelajaran lebih mempersiapkan diri ya lebih kreatif lagi sehingga nanti pembelajaran itu bisa lebih menarik gitu kan kayaknya gitu. Iya, iya. Atau mungkin nanti sekali-sekali bisa juga sih apa melakukan pembelajaran itu mengajak mereka keluar ruangan saya juga kepikiran Iya, iya, betul. keluar ruangan terjadi kan. Jadi dari tadi rencananya sepertinya seru sekali ya Bu ya. Sampai tertarik saya ingin bergabung juga nih rasanya di kelas Ibu nih. Ya itu sih yang udah kepikiran. Nah, jadi Bu kira-kira Bu komitmen apa ini Bu yang akan Ibu terapkan dari rencana-rencana tersebut yang barusan Ibu sampaikan kepada saya? Komitmennya sih kan ini rencananya kan saya udah ada nih udah kepikiran gitu ya pastinya kan ini bukan hanya rencana gitu tapi harus dilaksanakan dan dilaksanakan itu pastinya komitmen saya harus melaksanakan ini dengan mempersiapkan diri mempersiapkan pembelajaran dan konsisten melakukan apa yang sudah saya rancangkan apa yang sudah saya pikirkan dan ceritakan ke ibu tadi gitu kan.
kan, sehingga nanti supaya ada perubahan gitu kan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu sih saya komitmen saya. Intinya apa ya, saya lebih mempersiapkan diri lagi untuk merancang suatu pembelajaran ketika saya masuk kelas ya. Saya harus berinovasi ya kan, lebih kreatif lagi sehingga pembelajaran IPS itu menarik bagi murid-murid kelas 9G meskipun masuknya restoran. Iya, jadi rencana tadi bukan hanya direncanakan aja ya Bu ya, tapi Bu sudah ada cara komitmen untuk bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas Ibu nanti. Nah, lalu Bu, kira-kira Bu, dari pembicaraan kita hari ini, kesimpulannya apa ya Bu, yang Ibu bisa tangkap dari pembicaraan kita hari ini? Kesimpulannya yang pastinya kan ini ya, saya tadinya kan masih bingung gitu setelah saya bercerita sama Ibu Tri nih. Saya udah kepikiran langkah-langkah apa yang harus saya buat gitu ya. Berarti kan saya tadinya ingin ada perubahan gitu. Pastinya kan kalau perubahan itu ada sesuatu yang berubah juga yang saya lakukan gitu. Kalau Iya. saya ingin perubahan tapi nggak ada yang berubah saya lakukan, mungkin ada perubahan. Jadi kesimpulannya, dan saya harus membuat sesuatu yang berbeda dari cara mengajar saya, menerapkan metode-metode yang baru yang belum pernah ada sebelumnya, atau mengkombinasikan metode-metode sebelumnya dengan metode-metode yang baru ini sehingga nanti terjadi perubahan dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti, dan pembelajaran saya itu lebih menarik. Nah, sudah bagaimana Bu? Kira-kira setelah mengobrol dengan saya, sudah plongkah? Sudah? Perasaannya apa ya? Kayaknya ini ya, kok saya macam apa ya, kayak air mengalir gitu ya. Tadi ini kayaknya buntu gitu kan, apa tapi setelah ngomong sama Ibu Tri pokoknya enak kali saya ngomong gitu. Padahal sebenarnya itu tadinya nggak kepikiran sama saya. Setelah ngomong sama Ibu, oh ternyata iya, kenapa ya nggak gini ya. Jadi kayaknya apa ya Bu ya, udah rasanya lebih plong gitu, udah tahu apa yang mau dilakukan di depan. Iya Bu, jadi lain kali kalau misalnya ada unek-unek lagi nih Bu, ada masalah-masalah apa di kelas gitu kan, atau kebingungan-kebingungan apa yang Bu hadapin, nggak apa-apa, cerita-cerita aja sama saya Bu. Nanti kita cari waktu yang kosong, saya kosong, Ibu kosong, kita bisa sharing bareng gitu ya kan Bu. Nanti mungkin saya juga suatu saat perlu nih sama Bu Yeni gitu kan. Jadi kita bisa cerita-cerita lagi gitu. Nanti lain kali jangan lupa ya Bu ya, kalau ada yang mau disampaikan lagi silahkan datang kepada saya ya. Oke Ibu Tri, pastinya Bu Tri saya senang juga bisa cerita sama Ibu. Dengan cerita sama Ibu saya bisa mendapatkan solusi atas masalah saya. Dan kayaknya nanti mulai minggu depan saya sudah melakukan deh apa rencana saya tadi ya kan. Karena biar lebih kelihatan cepat nih ada perubahannya atau gimana gitu kan. Jadi kayaknya minggu depan saya udah lakukan kelas 9D seperti apa yang saya ceritakan sama Ibu. Nanti kayaknya biar lebih seru juga, saya ingin cerita lagi nih sama Ibu Tri. Nanti kalau Ibu Tri ada waktu, saya ceritakan gini loh Bu Tri, kelas saya udah gini nih. Siap. Iya, saya siap mendengarkan bagaimana gitu kan, mana tahu bisa juga saya ambil nanti pelajaran. Iya, sama-sama Bu Yani. Dah, kita kembali dulu ya Bu ke kelas, nanti anak-anak nungguin. Iya Bu, mari Bu. Iya. Bu Dame suaranya masih mute itu. Oke, Ibu-Ibu, selamat datang kembali. Sudah kembali ke ruangannya. Ya, bagaimana praktik coachingnya? Seru? Ya, seru Bu, seru. Saya sebagai coach mendapatkan solusi atas masalah saya. Baik. Coachnya Oh berhasil iya, menjadi ini langsung umpan balik nih Bu Yeni nih. Coach Iya, langsung berhasil umpan balik. menggali ya. Sebenarnya coachingnya juga punya banyak rencana itu Bu. Oke, coachingnya juga punya banyak rencana, tapi coachnya karena pintar menggali luar biasa semua ya. Oke, baik. Gimana nih rasanya setelah selesai coaching nih, Bu Trina Mira? Rasanya Ibu, mungkin Bu Yeni nih yang harus bilang dulu rasanya gimana ini Bu Yen. Adakah iya plong atau gimana setelah cerita? Gimana rasanya di coaching sama Ibu Tri Tamira?
udah yang tadinya agak gimana gitu kan, kayaknya udah terlepas nih bebannya, udah tahu langkah apa. Oh ya, kemarin kepikiran terus kan, nggak enak banget kalau masuk kelas G, ya pasti nggak semangat, kalau semangat dari luar nggak semangat dan Hmm, Sudah dapat nih ya. iya. Oke, kalau Ibu Tri sendiri kayak mana Bu Tri? Kalau saya intinya gini sih Bu, kalau kita mau mendengarkan rekan sejawat kita yang ada masalah atau ingin punya teman cerita, kenapa kita harus mengabaikan gitu ya kan Bu. Jadi di eh, pembelajaran coaching ini kita bisa lebih belajar lagi apa itu arti mendengarkan dan didengarkan, karena ternyata perlu sekali itu Bu gitu. Oke, baik, terima kasih. Iya, sejauh yang saya lihat tadi praktiknya coachingnya seru. Ya, saya juga melihat bagaimana kompetensi coachingnya ditampilkan, hadir secara penuh, lalu apa namanya, bisa mendengar dengan aktif apa yang diceritakan oleh coachnya, bisa juga menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan makin lama makin mendalam sampai akhirnya ditemukan ya solusi yang sebenarnya solusinya sumbernya itu datangnya dari si coach sendiri. Ya, alur ceritanya juga sudah nampak bagaimana di awal sudah nampak bagaimana Ibu Trita Mira menanyakan apa nih tujuan pertemuan kita nih, apa yang diharapkan Ibu Yeni, lalu identifikasi masalahnya apa, kenapa terjadi seperti itu, lalu kalau sudah begitu apa yang mau dibuat, apa yang mau jadi komitmennya dan tanggung jawabnya juga nampak ya. Secara keseluruhan saya melihat praktik coaching kali ini sudah memenuhi ya, sudah sangat baik, sudah menggunakan alur kita dengan sangat baik, kompetensi coachingnya juga sudah sangat baik, dan masing-masing tadi kita juga sudah mendengar refleksi ya dari Ibu Yeni dan juga Ibu Trita Mira. Jadi saya kira sudah sangat baik dan sudah cukup kayaknya ya untuk praktik coachingnya, untuk observasinya juga saya kira sudah saya sampaikan semuanya. Ya, terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih Ibu Trita Mira, Ibu Yeni. Semoga kompetensi coaching ini bisa kita imbaskan lagi kepada guru-guru yang lain supaya semakin banyak guru yang mengalami masalah menemukan solusi untuk permasalahan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tunggu kapan Ibu Yeni bagaimana Terima kasih Bu. kelasnya tadi. Ya? Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Selamat sore Bu-Ibu. Selamat sore, Bu. Nah, sebelum kita memulai coaching ini, saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa saya adalah Trita Mira selaku pengamat pada kegiatan coaching kali ini, yang akan mengamati jalannya kegiatan ini. Nanti Ibu Dame dan Ibu Yeni silakan perkenalkan dan sebagai apa dulu ya. Silakan Bu Dame dulu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan saya Dana Yeni CGP Angkatan 7 dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Ishak dan fasilitator Ibu Dioria Nenggolan. Dan dalam kesempatan praktik coaching kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Terima kasih. Lalu Ibu Yeni, silakan Bu. Terima kasih Putri. Selamat sore ibu-ibu semua. Perkenalkan dengan saya Yeni Taria Bruginti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Ishak dan fasilitator Ibu Julian Dolan,
pada praktik coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Oke. Nah, jadi yang akan saya sampaikan sebelum kegiatan ini dimulai, saya berharap nanti coach dan coachingnya itu memiliki kesadaran penuh, jadi tidak fokus pada hal lain. Untuk coachnya supaya bisa mendengarkan coachingnya nanti lebih fokus gitu ya Bu ya, supaya nanti apa yang ingin kita capai dalam latihan ini, dalam praktik ini dapat tercapai. Kemudian jangan lupa alur tirtanya juga, dari tujuan, identifikasinya, kemudian rencana aksi, lalu tanggung jawabnya, supaya nampak gitu ya Bu, karena kita ingin alur tirtanya juga jelas dan kompetensinya juga jelas dalam coaching teknik tirta ini. Baiklah Bu, supaya kita mempersingkat waktu, apakah bisa kita mulai Bu, Ibu Coach dan Ibu Coachi? Oke, bisa Bu. Bisa ya. Oke, kalau begitu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi Bu Dani. Bu Yeni, sibuk kah? Saat ini ya Bu ya? Iya, saat ini. Kalau saat ini sih, oh ya kali ini kayaknya saya ada les kosong ini, 2 les Bu. Ada apa nih Bu Dani? Kayaknya ada sesuatu yang mau diceritakan ini. Iya, Gayanya nih. Bu. Kalau Ibu punya waktu luang, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar begitu sama Ibu, sekitar 10 atau 15 menit Bu. Bisa saya minta waktunya Bu? Boleh Bu, monggo silakan. Saya oke nih, lagi kosong. Oke, baik. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Iya, Bu, saya ingin cerita sedikit sama Ibu gitu soal kegiatan saya mengajar di kelas 12 PS3 Bu, kelas yang paling ujung. Saya kira Ibu juga tahu kelas itu ya. Saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas itu, lalu ada banyak murid di kelas itu yang 2 kali ujian hariannya ini nilainya jelek, bukan tuntas KKM-nya. Jadi saya agak bingung juga nih, setiap kali ada penugasan begitu atau ulangan hampir 50% yang tidak tuntas gitu Bu ya. Oh, seperti itu ya Bu ya, di Bu Dami ya, di kelas 12 IPS 3 tadi ya Bu ya. Iya benar Bu. Berarti kalau Ibu masuk ke kelas itu apa, kebanyakan kalau dilihat dari hasil ujiannya ya, ada 50% yang tidak tuntas KKM ya. Iya benar Ya. Oke. Jadi kali ini nih, dengan bincang-bincang kali ini kita nantinya ini kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dalam perbincangan kita ini? Iya, saya pengen gitu kan Bu, setelah nanti kita cerita-cerita gitu, saya dapat apa ya, wawasan yang baru atau solusi gitu untuk kenapa nih anak-anak saya nih nilainya kok nggak tuntas KKM, lalu kalau mereka nggak tuntas nih apa nih yang bisa saya buat nih untuk bisa meningkatkan nilai mereka supaya minimal kalaupun tidak semuanya tuntas tapi persentase yang tidak tuntasnya maunya menurun begitu Bu. Oke, ya baik Bu Dami. Jadi Ibu nanti pinginnya dari perbincangan kita kali ini ada solusi lah gitu ya. Iya. Oke, tadi kan itu masalahnya nilai KKM-nya, nilai mereka itu 50% nilai ulangannya dilihat nggak tuntas ya kebanyakan ya. Iya benar. Jadi 50-50 lah ya Bu ya. Kalau bisa Benar. karena kalau 50-50 itu kan belum terlalu bagus ya. Saya mau tanya nih sama Bu Dami nih. Ibu kan masuknya nggak di kelas 12 IPS 3 aja ya? Iya Masuk juga ya Bu di kelas yang lain ada. Lain. Saya mau tanya, kalau Ibu masuk di kelas yang lain, bagaimana Bu nilai di kelas lain itu? Apa sama dengan di kelas 12 IPS 3 ini atau memang lebih bagus atau bagaimana? Kalau di kelas yang lain lebih bagus Bu nilainya. Kalaupun ada yang tidak tuntas,
nggak sampai 10% dari jumlah siswanya Bu yang kelas itu gitu. Jadi hampir 90% itu tuntas. Sementara kalau di kelas yang IPS tadi, waduh 50% Bu. Seperti itu ya. Iya. Ya, berarti di kelas ini aja ya yang agak rendah ya, tingkat kelulusannya, nilai ulangannya rendah gitu ya. Iya Bu. Saya mau Kelas tanya itu nih, aja. Iya Bu. kalau cara ibu nih mengajar, metode lah ya, bisa dikatakan metode yang ibu terapkan itu sama nggak di kelas 12 IPS 3 dengan di kelas ibu yang lain yang ibu masuk gitu? Metode yang ibu gunakan dalam pembelajaran sama nggak? Selama ini sama Bu. Saya menerapkan metode yang sama untuk anak-anak ini belajar. Misalnya kalau yang satu pakai strategi A di kelas IPS 1, maka strategi yang sama juga saya pakai di kelas IPS 2 ini. Oke, baik. Berarti metode pembelajaran yang ibu terapkan itu sama, tapi hasilnya Sama. kok berbeda gitu ya Bu ya? Iya, Berarti betul. ada something nih di kelas IPS 3 ini, 12 Iya, IPS 3. gitu kan. Selama ini ibu pernah nggak gitu kepikiran gitu atau mencari tahu gitu kan, di mana ya letak apanya ya, kayaknya kan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu kayaknya ada yang nggak pas nih. Kenapa metode yang ibu terapkan, pernah nggak kepikiran saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang sama, nggak beda-beda, tapi kok hasilnya beda ya, kira-kira apa ini yang menjadi masalahnya? Pernah nggak kepikiran seperti itu ya? Pernah sih Bu, dengan metode yang sama kenapa hasilnya berbeda gitu. Tapi yang bisa saya lihat sejauh ini yang jadi penyebabnya itu kan kemarin saya lihat nilai rapot mereka yang di semester sebelumnya kan Bu. Memang nilai kelas IPS 3 ini tidak sama gitu dengan kelas yang lain. Nilai kelas yang lain itu memang untuk bahasa Inggrisnya lebih baik dibanding dengan kelas IPS 3 ini. Jadi itu sih Bu yang saya lihat gitu. Lalu daya tangkap mereka juga beda Bu, saya lihat gitu. Daya tangkap mereka anak-anak ketika saya mengajar, aduh anak yang kelas yang lain tuh cepet, di IPS 3 agak lambat gitu. Responnya juga sangat lambat, di kelas yang lain lebih cepat. Lalu kalau di kelas yang lain kan memang ketika saya misalnya minggu ini nih Bu ketemu, minggu depan kita belajar materi halaman sekian nih ya. Nah mereka datang ke sekolah udah ada persiapan. Tapi kalau di kelas IPS 3 udah dikasih tahu juga ya mereka belajar dulu. Oke, berarti di sini ya mendengar cerita dari ibu nih ya kan, ibu juga udah tahu tadi ya metode yang diterapkan sama, tapi hasilnya berbeda. Ternyata memang tadi ibu bilang ya, motivasi belajar yang anak yang lain dengan di kelas ini kayaknya beda ya. Bisa dilihat dari nilai raportnya juga, ternyata kelas lain itu lebih bagus daripada ini, dan juga respon mereka juga beda ya dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris dari bidang ini. Setelah ibu tahu nih ya kan, ibu udah tahu nih berbeda nih responnya, berbeda nih daya tangkapnya juga beda gitu. Kira-kira ibu pernah kepikiran nggak juga kita menerapkan sesuatu yang berbeda juga gitu di kelas ini? Udah kepikiran nggak gimana ya caranya supaya anak di kelas 12 IPS 3 ini juga bisa memperoleh hasil yang sama dengan kelas yang lainnya kan, itu ya. Nah, pernah nggak kepikiran melakukan sesuatu yang lain gitu Bu mungkin? Sebenarnya baru sih Bu kepikiran, kan minggu lalu tuh kami di guru penggerak, pendidikan guru penggerak kan belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Itu kepikiran gitu, bagaimana kalau metodenya tadi sama, materinya sama gitu, tapi kan daya tangkap dan kesiapan belajar mereka berbeda. Jadi saya mulai kepikiran nih Bu, menerapkan
pembelajaran yang berdiferensiasi nih untuk kelas ini gitu, supaya eh, ada perubahan yang lebih baik untuk nilai-nilai ulangan mereka ke depannya gitu. Oke, jadi Ibu udah kepikiran nih mau buat pembelajaran berdiferensiasi. Saya boleh tahu udah nih, bagaimana itu contoh ya implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang mau kira-kira Ibu terapkan di kelas 12 IPS 3 ini? Nah, yang kepikiran saya kan Bu, pembelajaran diferensiasi itu kan 3, ada diferensiasi proses, konten, dan juga produk ya Bu. Yang kepikiran saya pembelajaran diferensiasi yang mau ditampilkan sih bisa ketiga-tiganya. Di prosesnya juga akan berbeda. Kalau misalnya di kelas yang lain mereka bisa belajar secara mandiri, tapi mungkin di kelas yang ini atau di kelas ini dibuat berdiferensiasi, mereka bisa dalam proses belajarnya bisa dengan belajar kelompok, diskusi kelompok, atau tanya jawab, atau apa namanya ya Bu, di diferensiasi kontennya juga. Kalau selama ini kan saya kepikir sama aja semua, saya pakai apa yang ada di buku teks saja gitu kan Bu. Jadi saya kepikiran untuk menambahkan nih Bu, selain yang dari buku teks itu saya bisa pakai medianya yang visual gitu, teks yang diambil dari video YouTube atau yang audio. Nah, itu juga kan hal yang berbeda dari sisi konten materi pelajarannya. Jadi supaya ada variasinya juga, supaya mereka lebih menemukan sesuatu yang berbeda, yang baru gitu. Kalau nengok buku aja mereka ngantuk Bu gitu. Tapi baru kepikiran nih Bu untuk menerapkan itu. Lalu di produknya juga nanti penugasannya juga saya kepikiran untuk nggak buat sama nih dengan kelas yang lain, atau mereka juga di dalam kelas itu nggak sama untuk penugasannya gitu Bu. Oke, ya Bu Dame. Jadi ini udah mulai ya, ide Bu Dame udah muncul nih tadi ya, membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, salah satu strategi yang mau diterapkan di kelas 12 IPS 3. Kira-kira selain cara dengan menggunakan metode pembelajaran diferensiasi ini, mungkin ada lagi nggak Ibu Dami yang kepikiran cara lain, itu apa yang mau diterapkan di kelas 12 IPS 3? Yang kepikiran nih sama saya tuh kan kalau pas masuk ke kelas tuh nggak langsung ayo kita mulai pelajaran ujuk-ujuk gitu ya, karena kelas ini juga harus dibuat kondusif dulu, harus perhatikan juga mereka udah siap untuk memulai pelajaran atau belum gitu. Kalau misalnya saya masuk langsung belajar kan kayaknya mungkin mereka bosen atau nggak siap, sementara mereka mungkin sudah lelah atau nggak tertarik sama sekali gitu. Jadi saya kepikiran juga buat kayak games-games sederhana gitu ya Bu, sebelum memulai pelajaran. Gamesnya ya sekitar 5-10 menit menggunakan, kadang-kadang yang sederhana saja, bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone, atau ice breaking, atau games yang seperti ya gerak-gerakan tubuh begitu Bu, untuk membuat mereka segar dan bersiap-siap untuk belajar. Itu sih yang kepikiran lagi Bu, selain yang berdiferensiasi tadi. Oke, jadi udah kepikiran ya, ada 2 tadi nih ya yang mau dibuat ya rencananya, yaitu dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga mau melakukan kayak ice breaking atau game gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu udah kepikiran nih, kira-kira apa yang Ibu sudah pikirkan tadi nih, rencana-rencana ini kapan ini mau dilaksanakan ini di kelas 12 IPS 3 ini? Secepatnya Bu, ini kan masih libur menyambut puasa, jadi sebenarnya hari Senin kan sudah akan mulai masuk, jadi saya berencana untuk memulainya hari Senin ini Bu. Saya kebetulan nanti masuk ke kelas IPS 3-nya di hari Senin jam ke 7-8, jadi nanti saya akan memulai di hari Senin.
mulai nanti hari Senin ya masuk sekolah udah mau diterapkan ya Bu ya. Saya Iya. kan ingin tahu juga nih Bu, gimana nih nanti progresnya dari apa yang udah Ibu rencanakan ini, gimana ini caranya supaya bingung juga nih udah cerita Ibu Dame ini gimana nih caranya. Oh, gitu ya Bu. Nanti saya datang lagi Bu. Dan cerita-cerita Oke. lagi. Nanti saya minta waktu Ibu lagi, boleh ya Bu? Boleh, dengan senang hati Bu Dame. Saya berharap juga nanti rencana-rencananya itu memang bisa merubah ya pembelajaran di kelas 12 IPS 3. By the way ini Bu Dame, kita udah ngomong kayaknya panjang kali lebar gitu ya. Sekarang perasaan Bu Dame gimana nih? Oh, kalau sekarang kayaknya udah punya semangat baru gitu. Udah punya apa ya, gambaran nih mau kayak mana, apa yang mau dikerjakan ke depan gitu. Sudah bebannya terasa sudah mulai berkurang karena sudah ada nih targetnya apa yang mau dikerjakan ke depan gitu, untuk kelas IPS 3. Sudah mulai senang gitu. Udah apa ya, menemukan solusi ya, udah ada pencerahan ya dari benar. masalahnya ya Bu ya. Saya berharap juga Ibu bisa menerapkan secepatnya seperti yang Ibu bilang tadi, dan saya nunggu kabar dari Ibu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan boleh berhasil ya, dan terjadi perubahan di kelas 12 IPS 3, jadi nilainya lebih baik gitu ya kan Bu. Iya Bu, kayaknya siap. iya. Saya senang bisa sharing-sharing sama Ibu. Sama Bu, saya juga senang. Saya terima kasih sekali ya Bu, hari ini Ibu sudah apa ya, meluangkan waktu untuk saya, tolong saya juga, dan sekarang saya udah lega dan sudah siap untuk menyiapkan pelajaran lagi untuk kelas IPS. Ya, sama-sama Bu Dame, senang Ibu bisa mau sharing dengan saya. Mungkin di next time juga kita kan saling membutuhkan, mungkin saya lagi nih yang cerita sama Bu Dame ya kan. Karena dengan sharing-sharing ini kadang kan ya kan Bu, apa yang tak kita pikirkan bisa jadi muncul gitu ya. Padahal tadi saya nggak ada ngasih tahu, oh gini loh Bu Dame, gini loh Bu Dame, tapi Bu Dame yang menemukan sendiri solusi dari permasalahan Ibu. Oke, baik Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dame, ditunggu nanti kabar baiknya ya minggu Ya, selanjutnya. ya Bu, akan saya hubungi sesegera mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih Bu Yeni dan Bu Dame yang telah melakukan praktik coaching tadi ya Bu. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari teknik coaching yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi. Nah, yang pertama, tujuannya dalam teknik coaching tadi sudah disampaikan dengan jelas nih sama Bu Dame, udah tahu nih arahnya kemana gitu kan. Kemudian identifikasinya yang disampaikan, coach juga sudah bersifat terbuka, maksudnya sudah mampu membuat coachingnya terbuka dan mampu mengeksplorasi tanggapan dari si coach tadi. Jadi coach juga sudah mampu membangun si coach terbuka nih, lagi menyampaikan apa saja yang mau disampaikan. Kemudian dalam rencana aksi coach tadi, coach juga sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Jadi tadi saya lihat juga coach sudah mengambil keputusannya sendiri gitu kan. Jadi bukan coach yang mengambil keputusannya tapi coachnya, dan coachnya berhasil menggali itu dari coachnya. Kemudian coach juga sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun komitmennya dan juga sudah berbasis tirta. Itu yang saya lihat. Kemudian untuk kompetensi yang tiga itu juga saya sudah lihat ada kemitraan ya. Nampak sekali nih ibu-ibunya antara coach dan coachnya terlihat akrab gitu kan, tidak ada kesenjangan atau perbedaan sehingga leluasa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Coachnya juga sangat bagus dalam menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan sangat berbobot sih menurut saya pertanyaan-pertanyaannya, sehingga coachnya juga merasa tergali sehingga mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, itu hasil pengamatan saya. Kalau begitu kita akhiri. Semoga teknik coaching ini bisa kita terapkan juga dalam pembelajaran kita, baik dengan siswa ataupun dengan sesama rekan sejawat.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, ibu-ibu.